Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam buku Latasan karya Dr. Aid Al-Qarni, subjudul dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Yang menjadikan seorang hamba itu sengsara, kakinya tergelincir dan di bawahnya jatuh adalah kezalimannya terhadap sama hamba Allah. Hak-hak mereka dirampasnya dan penindasannya terhadap yang lemah. Karena itulah seorang bijak bestari mengatakan, takutlah kepada orang yang tak lagi punya penolong untuk menghindar dari perlakuan kejimu selain Allah. Tentang akibat dari kezaliman itu, sejarah mengabadikan sekian banyak contoh yang masih segar dalam ingatan kita. Adalah Amir ibnu At-Tufail yang berusaha menipu dan membunuh Rasulullah dengan licik. Rasulullah hanya mendoakannya dan selanjutnya Allah mengujinya dengan penyakit gondok di lehernya yang kemudian ia mati karenanya. Ia mengerang kesakitan saat kematiannya. Arbad ibnu Qais selalu menyakiti Rasulullah dan pernah berusaha membunuhnya. Rasulullah hanya mendoakannya saja. Dan seketika itu Allah menurunkan petir yang menyambar dan bakarnya hingga mati bersama unta yang ditungganginya. Beberapa saat sebelum Hajjaj membunuh Sa'id ibnu Jubair, Sa'id berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau jadikan ia berbuat jahat kepada orang lain setelah aku." Setelah membunuhnya, tiba-tiba tangan Hajjaj ditumbuhi bisul yang kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Hajjaj melenguh seperti sapi. Setelah itu ia mati mengenaskan. Sufyan Ats-Tsauri bersembunyi karena takut pada Abu Ja'far Al-Mansur. Ketika Al-Mansur berangkat menuju Baitullah, pada saat yang sama Sufyan berada di dalam Masjidil Haram. Sufyan berdiri dan memegang dinding Ka'bah sambil berdoa kepada Allah, memohon agar Abu Ja'far tidak bisa memasuki rumahnya tersebut. Tiba-tiba saja Abu Ja'far meninggal di sumur Maimun sebelum menginjakkan kakinya di kota Makkah. Ahmad ibnu Abi Daud Al-Qadi Al-Mu'tazili pernah ikut menyiksa Ahmad ibnu Hambal. Ahmad ibnu Hambal kemudian mendoakan mereka dan kepada Ahmad ibnu Abi Hambal Daud Allah menimpakan ujian yakni tubuhnya mati separuh. Kata Ahmad ibnu Abi Daud tentang penyakitnya itu, kalau bagian tubuhku yang hidup ini hinggapi lalat, aku seperti mengira kiamat telah dibangkitkan, sedang bagian yang mati tak merasakan apapun sekalipun digergaji. Ahmad ibnu Hambal juga pernah mendoakan Menteri Ibnu Zayyad dan kemudian oleh orang-orang yang pernah disiksanya, menteri itu diseret ke penjara, dipanggang di atas bara api dan kepalanya dipaku di mana-mana. Hamzah al-Basuni pernah menyiksa kaum muslimin di penjara Jamal Abdul Nasr. Ketika itu ia sumbar dengan pongah, "Di mana Tuhanmu? Aku jebloskan sekalian ke dalam penjara besi ini." Maha tinggi Allah dari segala yang dikatakan orang-orang zalim seperti itu. Dan tak lama setelah itu mobil yang dikendarainya ditabrak saat hendak pergi ke Iskandaria oleh sebuah truk yang mengangkut besi. Ia tewas dengan tubuh tembus tertusuk besi dari kepala hingga ke isi perutnya. Hanya sebagian dari tubuhnya yang bisa dikeluarkan dari dalam mobilnya. Dan berlaku angkuhlah Firaun dan bala tentaranya di bumi Mesir tanpa alasan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Quran Surat Al-Qasas ayat 39. Dan mereka berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Quran Surat Fussilat ayat 15. Demikian pula yang terjadi pada Salah Nasr, salah seorang panglima Abdul Nasr, satu dari sekian banyak orang yang banyak melakukan kezaliman dan kerusakan di bumi. Di akhir masa hidupnya, dia mengidap lebih dari 10 macam penyakit kronis yang menahun. Untuk beberapa waktu ia hidup dalam sengsara karena secara medis sudah tidak bisa diobati lagi. Akhirnya ia mati di balik terali sempit
sebagai tahanan dan para pemimpin yang pernah dihormati, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Rabbmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Quran surat Al-Fajr ayat 11 hingga 13. Sungguhnya Allah akan membiarkan seorang yang zalim melakukan kejahatan, sehingga apabila Allah menyiksanya maka tidak dibiarkannya lepas. Al-Hadis. Hati-hatilah terhadap doa orang-orang yang dizalimi, karena sesungguhnya antara doanya dan Allah tidak ada hijab yang menghalangi. Al-Hadis. Itu tadi kutipan dari buku La Tahzan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.